Puji-pujian telah kami sampaikan di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami bahwa Tuhan telah memilih, memanggil kami menjadi kawanan domba Tuhan, untuk siap terus dikawal, diberkati, dan kami pun siap mau belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya kami bertumbuh, supaya kami semakin dewasa secara rohani di hadapan Tuhan, dan hidup kami selaku gereja Tuhan berkenan menyenangkan hati-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami renungkan menguatkan kami, memberkati kami, sehingga setiap pribadi kami pulang dari tempat ini dengan berkat yang luar biasa. Amin. Setiap pribadi dipersiapkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Demikian kami berdoa demi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. 11, 12, 13, 14. Tidak terlalu panjang, kita baca bersama-sama. Bersama-sama semua bawa Alkitab, kita baca. Efesus pasal 4 ayat 11, 12, 13 dan ayat yang ke-14. Sudah siap? Kita membaca bersama. 3, 4. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permain palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tuhan. Saudara, tadi pagi Bapak Pendeta Hendrawan telah menyampaikan firman Tuhan, dan saya bagian yang kedua. Jadi tadi yang tinggi, ini adiknya. Ini adiknya Pak Hendrawan yang kecil. Jadi untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, temanya sama dengan Bapak Hendrawan yang telah sampaikan pada pagi hari ini adalah kedewasaan rohani. Saudara-saudara yang kekasih, kedewasaan rohani adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini perlu dicatat dulu. Tanggung jawab bagi setiap jemaat, bagi setiap pribadi, bagi setiap individu. Ini adalah sebuah perjuangan. Kalau kita berbicara tentang kedewasaan, kedewasaan ini bukan mukjizat. Ingat baik-baik, kedewasaan bukan mukjizat, bukan mukjizat. Tetapi saudara-saudara, ini adalah buah dari kehidupan. Karena kita hidup melalui proses, dan prosesnya yang panjang sampai kepada kedewasaan. Saudara, kedewasaan yang di sini yang dimaksudkan adalah kedewasaan ke arah yang lebih baik. Amen. Karena kedewasaan itu bukan kedewasaan yang membuat orang takut kepada kita. Bukan orang lain yang membuat kita ini semakin menjijikkan bagi orang lain. Tetapi justru semakin bertumbuh secara rohani di hadapan Tuhan, semakin kita disukai oleh banyak orang dan berkenan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi banyak orang mengaku bahwa aku sebagai orang Kristen yang bertumbuh, tetapi banyak orang melihat kita jijik. Kenapa? Pertumbuhan kita adalah pertumbuhan melalui proses yang panjang, diperjuangkan. Karena itu Tuhan mengutus banyak orang ada di sekeliling kita di gereja. Ini membuat kita bertemu dan bersosialisasi dengan banyak orang yang menjadikan kita semakin banyak belajar. Dan proses ini adalah proses yang panjang menuju kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani yang dapat dicapai ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita banyak belajar membaca buku, semakin kita banyak baca lalu kita bertumbuh, bukan. Tetapi proses bagaimana kita punya hubungan yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang baik, yang dekat, yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus, proses itu yang menjadikan kita mau dewasa. Pernah
mendengar namanya metamorfosis? Pernah mendengar metamorfosis? Itu ulat lalu menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ketika masih menjadi ulat itu menjijikkan. Kita takut dekat dengan ulat, takut kita kena racun lalu tubuh kita gatal. Tetapi ketika ulat ini bermetamorfosis menjadi kepompong ini juga gak sembarangan. Lalu kita gunting kepompongnya supaya cepat menjadi kupu-kupu, tidak, pasti akan mati. Prosesnya cukup panjang. Dari ulat menjadi kepompong baru nanti akan menjadi kupu-kupu, dan banyak orang suka dengan kupu-kupu. Amin. Terbang di halaman, terbang dari bunga-bunga, lalu hinggap di berbagai bunga, lalu banyak orang itu menangkap kupu-kupu dengan jari. Ada yang diawetkan, makanya ada museum kupu-kupu di taman ini. Indah, bagus, banyak orang suka. Bukan ketika menjadi ulat kita jijik, kita geli, kita takut. Pertumbuhan ke arah yang lebih baik adalah pertumbuhan kedewasaan rohani. Ketika kita menjadi jemaat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Bukan sebaliknya, bukan menjijikkan, bukan menakutkan, tetapi menjadi berkat bagi sesama. Artinya apa? Artinya menjadi lebih baik dan disukai banyak orang. Memberi kesaksian bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah metamorfosis. Jadi setiap kita harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, sehingga hidup kita menjadi jemaat yang semakin bertumbuh secara rohani, berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita menjadi jemaat atau pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Pernah pergi ke mall? Pernah. Nah, ketika saya pergi ke mall, lalu saya sudah parkir, lalu saya duduk nunggu istri saya beli sesuatu, duduk di lobi. Begitu saya duduk di lobi, saya mengamati petugas parkir valet. Oh ya, parkir valet ini dikhususkan. Begitu dia siap, ada meja, di situ ada banyak kunci kendaraan, lalu datang mobil mewah berhenti di lobi, lalu buka pintunya, petugas valet itu menyamperin mobil mewah itu, dibuka dan ditutup pintunya. Mobil mewah ketika pintunya ditutup suaranya hanya nah, ya kan? Suara mobil mewah itu kalau pintunya ditutup bunyinya. Kalau mobil angkutan itu beda, gebrek, suaranya beda, suaranya mobil mewah, sedikit mewah, gitu ya. Mobil yang tidak mewah suaranya gebrek. Nah, saudara-saudara, kunci diserahkan kepada petugas valet. Mobil kendaraan mewah diserahkan kepada petugas parkir valet. Lalu pemilik kendaraan masuk ke dalam, entah dia belanja, entah dia apain. Lalu mobil itu dibawa oleh petugas valet ke tempat parkir yang aman, yang nyaman. Itu sebabnya bayarnya mahal, jauh lebih mahal. Tetapi saudara-saudara, petugas valet ini punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah mengendarai mobil mewah ini ke tempat parkir, jangan sampai nyenggol kendaraan orang lain, jangan sampai lecet kendaraan ini. Tetapi kalau petugas valet ini tidak bertanggung jawab, maka kunci kendaraan begitu diserahkan, mobil mewah itu bisa dibawa dia jalan-jalan keliling mall, ke belakang, lalu keluar parkir, bisa pulang ke rumah dia. Lalu sama tetangganya, waduh iya, si Ridu bawa mobil mewah. Nah, padahal dia petugas valet, bukan mobil dia. Karena dia bertanggung jawab, maka mobil mewah itu tidak dipakai buat jalan-jalan. Ditempatkan parkir yang aman, yang nyaman, dia berhati-hati. Barang-barang yang berharga yang masih ada di dalam mobil dijaga dengan waspada. Jangan sampai mobil itu lecet, jangan sampai barang-barang itu hilang. Nah, saudara-saudara, hidup kita pun setelah mengalami kedewasaan rohani punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita yang besar adalah kita harus menjaga pribadi kita sebagai murid Yesus Kristus. Dan jangan sampai ketika kita sudah dewasa menjadi tertawaan. Pernah mendengar lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara? Dunia ini
itulah yang di sana dituliskan ada peran yang kocak. Peran yang kocak bikin orang terbahak-bahak. Jangan kita menjadi peran yang kocak di tengah-tengah hidup kita di dunia ini. Lalu orang mentertawakan kita. Kehidupan orang Kristen sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dilakukan juga oleh orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka merokok, kita juga merokok. Mereka minum minuman keras, kita juga minum minuman keras. Mereka dukung, kita juga ikut dukung. Pulang tengah malam, pulang pagi hari. Maka dunia mentertawakan kita. Kita menjadi peran yang kocak, yang ditertawakan oleh dunia ini, bahkan menjijikkan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita dituntut untuk dewasa secara rohani, dan kita diberikan tanggung jawab yang tepat oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjaga bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus dengan darah Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus Kristus hadir atau datang dari surga, Dia menjadi sama dengan manusia, hanya Dia tidak berbuat dosa. Kita manusia berbuat dosa. Yesus Kristus sekalipun sama dengan kita menjadi manusia, Dia tidak berbuat dosa. Sekalipun Dia pernah mengalami lapar dan haus, mungkin letih dan lesu, hanya Dia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya ketika Dia datang dicemeti, disalibkan, bahkan dicaci maki, Dia tidak pernah membalas caci maki. Ketika Ia ditampar, diludahi, bahkan teraniaya sedemikian, Dia seperti domba yang perlu dibawa ke tempat pembantaian. Tidak membalas dendam, tidak mencaci maki banyak orang. Dia terdiam. Ketika tangan yang suci yang pernah menjamah orang yang buta menjadi celik kembali, memecah-mecahkan roti dan ikan diberikan oleh 5.000 orang dan mereka kenyang. Tangan yang sama direntangkan, dipaku di kayu salib yang kasar. Dia serahkan, semuanya itu diserahkan, siap dipaku pada kayu yang kasar. Dan mahkota duri pun tertancap di kepalanya, sehingga di sana darah dan air dalam tubuhnya menyucur begitu deras. Lambung yang suci siap untuk ditikam dengan tombak yang tajam. Apakah di kayu salib itu Tuhan Yesus Kristus mendoakan supaya mereka dibinasakan, dihabiskan oleh Allah? Tidak. Tetapi di kayu salib itu Yesus Kristus masih berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dan kata-kata Tuhan Yesus, doa Tuhan Yesus di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, adalah satu ucapan doa yang sempurna. Doa yang sempurna diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika tangan yang suci, dua tangan yang suci dan dua kaki ini terpaku pada kayu salib, dan lambung yang suci itu ditikam dengan tombak yang tajam. Di sana Dia masih mendoakan kita, ya Bapa, ampunilah mereka. Bahkan dari mulut yang suci keluar satu kata-kata yang sangat indah buat kita semua, membangun setiap kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Tugasnya dan misinya untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Yohanes pasal 3:16, tema yang sangat besar dalam kitab suci. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara pernah mendengar satu nama tokoh perjanjian lama, Elia dan Elisa? Pernah ya? Amin. Pernah mendengar Elia dan Elisa. Elisa ketika dipanggil oleh Tuhan, siapa yang memilih Elisa? Allah memakai seorang hambanya bernama Elia. Ketika Elia bertemu dengan Elisa, Elisa sedang bekerja di kebunnya yang sangat luas. Maka jubahnya Elia dilepaskan, lalu dilemparkan begitu pas di depan Elisa. Artinya apa? Artinya Elia dipakai oleh Allah memilih seorang yang bernama Elisa. Elisa orang yang termasuk orang yang kaya. Ketika dia menerima jubah dari Elia, ini adalah panggilan Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat. Maka dia kembali kepada orang tuanya. Untuk apa dia berpamitan kepada kedua orang tuanya? Karena apa? Karena ia harus meninggalkan orang tua, meninggalkan kebun dan ternak
dia harus pergi melayani Tuhan bersama dengan Elia. Luar biasa. Sebagai tanda bukti bahwa Elisa harus menyembelih lembunya. Lembunya disembelih, dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Kayu bakarannya itu apa? Kayu bakarannya itu adalah kuk yang dipasang ketika petani membajak kebunnya. Pakai kuk kayu. Ini sapi, ini bajak, dan ini kuknya. Kayunya itu dipakai sebagai bahan bakar untuk membakar lembu sapi. Artinya bahwa semuanya sudah selesai. Agar dia tidak kembali kepada dunianya. Dia sekarang punya tanggung jawab yang lebih besar untuk melayani Tuhan, karena dia merasa Tuhan sudah memberikan kedewasaan rohani. Tinggalkan dunia, melayani Tuhan dengan segenap hati. Dia lalu mengikut Elia, melayani Tuhan. Siapa Elia? Elia ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Allah bagi umat Israel. Ini Elia. Itu sebabnya dipelihara oleh Tuhan ketika Elia dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada Raja Ahab dan istrinya bernama Isabel atau Isabel. Nah, Isabel, akan terjadi kekeringan. Maka terjadilah kekeringan. Ketika terjadi kekeringan, Isabel ini marah dan mendesak kepada suaminya supaya mencari Elia. Apa yang pernah diucapkan oleh Elia ini terjadi. Cari, tangkap, bunuh dia. Elia dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, bersembunyi di sungai, namanya Sungai Kerit. Di Sungai Kerit itulah dia bisa menikmati air Sungai Kerit. Dan Allah mengutus burung gagak setiap hari mengirimkan roti untuk dimakan oleh daging oleh Elia, dikirimkan daging, sehingga setiap hari dia makan, minum, berkecukupan. Itulah Elia, seorang yang dipakai oleh Tuhan menyuarakan suara Allah kepada bangsa Israel. Tetapi lama-kelamaan Elia ini mungkin jenuh, dituntun oleh Tuhan, maju terus, dan kata Tuhan nanti akan ketemu dengan seorang janda bukan untuk menikah dengan seorang janda, tetapi nanti akan dipelihara hidupmu dan engkau akan diberikan makan. Begitu sampai di perbatasan desa atau kota, dia bertemu dengan seorang janda yang sedang membawa kentengan kecil, lalu membawa kayu bakar di tangannya, mungkin di pundaknya atau di gendong begitu. Dia katakan, "Ibu, buatlah roti buat saya lapar dan saya akan makan." Ini bahasa sehari-harinya begitu. Ibu ini mengatakan, janda Sarfat, ibu ini mengatakan, "Bagaimana saya bisa membuat roti? Saya gak punya tepung dan gak punya minyak, hanya segenggam tepung dan satu buli-buli minyak. Saya akan pulang dan mengolah tepung ini menjadi makananku hari ini bersama dengan anakku, dan besok aku akan mati karena sudah tidak ada persediaan." Elia terkejut. Katanya, saya akan bertemu dengan seorang janda yang akan memberiku makan. Ketemu dengan seorang ibu janda, ternyata hanya punya segenggam tepung dan satu buli-buli minyak. Bagaimana aku bisa hidup? Tetapi Tuhan bicara kepada Elia, "Buatlah itu apa yang seperti aku katakan. Pulang ke rumah, buatlah itu roti." Setiap hari ternyata tepung yang ada di dalam tempat itu tidak pernah habis. Ketika diambil, diolah menjadi roti, dan minyak itu dituangkan, terus bertambah, terus ada dan tidak habis sampai Tuhan menentukannya. Waktu Tuhan tepat, kurang lebih 3 tahun dia terpelihara, dan pada saat musim hujan nanti, maka tepung itu nanti akan habis dan minyak itu akan habis. Elia dipakai oleh Tuhan, begitu kuasa Tuhan, begitu sempurna memelihara. Ketika ia ada di tepi Sungai Kerit, ketika bertemu dengan seorang janda, dan Elia juga punya tanggung jawab menyampaikan berita Salom kepada bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Allah. Ketika dipimpin oleh Raja Ahab bersama dengan Isabel, mereka menyembah kepada berhala. Dan benar pada sampai waktunya Tuhan, baru terjadi hujan yang luar biasa. Saudara-saudara, tanggung jawabnya Elisa juga seperti itu. Setelah dia mengalami satu pertumbuhan rohani, dia juga mau melayani Tuhan, punya komitmen yang total di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tinggalkan kedua orang tuanya, tinggalkan ladangnya dan tinggalkan sapinya. Dia pergi melayani Tuhan. Kebanyakan orang
Mau ditinggal di orang tua, bapak ibu di rumah sama siapa? Nanti kalau bapak sakit, ibu sakit, siapa yang merawat mereka? Bagaimana sapiku, bagaimana ladangku, nanti kalau dirampok orang bagaimana kekayaanku? Seperti ini. Tetapi Elisa tidak rela tinggalkan semuanya untuk tugas yang dia sadar Tuhan sudah merubah hidupnya, punya kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia adalah seorang nabi. Yang tadi saya katakan, nabi yang dikhususkan bekerja melayani di wilayah Israel untuk menyampaikan suara Allah. Suara Allah ini adalah suara Allah yang sempurna, suara Allah yang suci, sehingga suaranya Nabi Elia adalah suara Allah disampaikan dan apa yang dikatakan terjadi. Itu sebabnya Elisa tidak ragu mengikut Tuhan, tidak ragu, dia bersama dengan Elia melayani Tuhan. Saudara-saudara, apalagi kita yang hidup pada zaman sekarang, kita sudah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi pribadi, menjadi satu anggota jemaat Tuhan di sini. Maka kita telah mendengar firman Tuhan, telah diutus oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, telah membaca banyak kebenaran firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Maka mari kita mau semakin hari semakin dewasa secara rohani. Dan kalau kita sudah menjadi dewasa, kita punya tanggung jawab yang besar. Kerjakan dan laksanakan tanggung jawab itu bagi pertumbuhan gereja dan bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai anggota jemaat Tuhan, kita isi dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita, pengorbanan, bahkan penuh rasa syukur. Jangan hanya kita membanggakan diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai bertumbuh, kita penuh dengan sukacita, lalu kita siap untuk mau berkorban, dan yang ketiga kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan kita, yang telah memproses kita menjadi dewasa secara rohani. Sebabnya saudara-saudara, mengikut Yesus kadang-kadang tidak mudah. Mengikut Yesus kadang-kadang tidak mudah. Karena itu saudara-saudara, ketika kita ini dipilih oleh Tuhan, rasa syukur ini luar biasa, sukacita ini luar biasa, sehingga kita mau berkorban banyak hal. Elisa mau berkorban, tinggalkan kedua orang tuanya, tinggalkan ladangnya, tinggalkan orang-orang yang bekerja bersama dengan dia, yang membantu bekerja di ladang, tinggalkan sapinya demi hidup Tuhan. Saudara-saudara, ketika para hamba-hamba Tuhan dipersiapkan dan masih berada di dalam pendidikan teologi, biasanya itu di asrama tinggalnya. Tuh lihat di sini kan ada yang masih sekolah teologi, ada kan? Tinggalnya di asrama, pisah dengan orang tua. Kadang-kadang orang tuanya di luar pulau Jawa, kadang-kadang di luar kota jauh sekali. Dan ketika saya juga mengalami, saya tinggal di kota Salatiga, Jawa Tengah, lalu saya dipersiapkan untuk ditempa di sekolah Alkitab di Malang, Jawa Timur. Tinggalkan kedua orang tua saya masih tinggal satu waktu itu. Ayah saya sudah meninggal dulu, baru kemudian saya sudah berumah tangga, baru ibu saya dipanggil itu. Tinggal di Jawa Timur, meninggalkan orang tua saya, kakak dan adik saya. Dan saya punya sepeda motor, itu kesukaan saya. Waktu saya STM dibelikan oleh ayah saya sepeda motor yang luar biasa, saya sudah ganti 3 atau 4 kali. Nah, kali yang terakhir yang namanya Suzuki A6, itu 2 tak, itu knalpotnya saya ganti, saya bobok, ganti pipa, rolnya petek. Nah, wah itu kebanggaan waktu itu. Rambutnya panjang, celananya tubis, sepatunya tinggi, kayak penyanyi Gus Plus gitu ya. Saya tinggalkan itu di rumah. Lalu siapa yang ragu? Bodoh amat ya, pokoknya ada di rumah. Pergi sekolah teologi. Kalau libur semester pertama boleh diizinkan pulang, saya bisa naik motor itu. Lalu pada akhirnya kita dijual saja, gitu ya. Kemudian saya jual, gitu. Saya pulang ke asrama, tinggal di asrama enak. Kalau menurut saya enak bagi sekolah teologi yang sekarang itu pasti enak, nyaman karena bersosiasi dengan teman-teman. Ada yang dari Pulau Nias, ada yang dari Pulau Ambon, ada yang dari Manado. Itu waktu teman-teman saya banyakan Chinese, karena di sekolah kami itu bahasanya bahasa Mandarin dari IPA, Institut Teologi Alat Lawang itu
saat malam. Nah, sekarang di Jakarta STT Amanat Agung di Greenfield. Nah itu dia saudara, jadi suasana indah sekali. Ini suku ini suku ini saya orang Jawa, gitu ya. Tapi indah sekali. Di sana sedang dipersiapkan, sedang diproses oleh Allah, dan pada akhirnya nanti akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya ada yang pergi ke Manado, ada yang di Surabaya, di Malang masih ada yang di Sumatera, ada yang di Jakarta, termasuk saya yang di Jakarta, terdampar di Jakarta sampai hari ini. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, artinya apa? Artinya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Dipakai oleh Allah, dan ketika dipersiapkan pada tugas yang lebih berat dan lebih besar. Maka saudara-saudara, bagi saudara yang sudah merasa aku sudah dewasa secara rohani, oke, bersyukur kepada Tuhan, lalu bersukacita, dan kita harus mau berkorban bagi Tuhan. Siap? Bersukacita kita sudah menjadi dewasa secara rohani. Lalu yang kedua, siap atau rela berkorban bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, diutus dari surga datang ke dunia untuk membebaskan kita dari tawanan dosa, agar kita dimerdekakan. Begitu kita sudah merdeka, punya tanggung jawab yang lebih besar, memberitakan berita salun kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya banyak orang semakin mendengar suara Tuhan, dan mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mereka akan bersama-sama dengan kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di dalam kerajaan surga, bertemu muka dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, indah bagi kita, tetapi mengikut Yesus kadang-kadang tidak mudah. Karena itu saudara-saudara, kedewasaan rohani adalah tanggung jawab, bukan sebuah mujizat. Maka ingat baik-baik, bukan sebuah mujizat. Kalau mujizat sering bisa tetap terjadi, tetapi ini adalah buah dari perjalanan hidup kita melalui proses yang begitu panjang. Maka ketika kita sudah menjadi dewasa, mari kita bersukacita. Kita sudah melewati masa-masa proses yang panjang. Mari kita mau berkorban bagi Kristus Yesus. Mari kita bersyukur. Kita sudah mengalami dan melewati proses yang panjang, menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Maka ketika kita mari saudara, kita mau menjadi dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Ketika memainkan musik, namanya Daniel, ketika main piano, main keyboard, kayak saya. Saya dulu pernah belajar piano, tetapi piano klasik dan gitar klasik. Itu sebabnya nanti kapan-kapan bisa juga sama Daniel, main gitarnya juga nanti bisa dengan saya. Konser GKP Pemuda, mana di sini? Cicuruk apa? Curug. Artinya penyanyinya Pak Pendeta Hendrawan. Wah, mantap. Saya sama saudara Daniel luar biasa. Tapi nanti nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, mari kita sambut panggilan kita. Panggilan Tuhan bukan memanggil kita supaya kita segera mati, bukan. Panggilan Tuhan supaya kita berpindah dari yang menjijikkan, dari yang ditertawakan oleh dunia ini, kepada keindahan yang disukai oleh banyak orang dan berkenan kepada Yesus Kristus. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan punya hati Tuhan. Sehingga mata kita adalah mata Kristus, telinga kita adalah telinga Kristus yang peka kepada suara-suara yang minta pertolongan kepada kita. Mulut kita adalah mulut Kristus, sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata, kalimat yang menjadi berkat bagi sesama. Tangan kita dan kaki kita adalah tangan dan kaki Kristus, siap melangkah melayani Tuhan. Tangan kita sama dengan tangan Kristus, siap terulur memberikan pertolongan bagi banyak orang yang membutuhkan. Itulah kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak cukup hanya diam saja di rumah. Kita punya karunia dan talenta, cukup disimpan di dalam saku. Yang penting saya sendiri. Bukan.
tetapi lakukanlah dalam hidup kita. Maka ketika kita sudah mulai bertumbuh, kita punya iman yang kokoh, semakin kuat, dan iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Gunung pindah. Bosan gua melihatnya di situ terus, bukan begitu ya, tapi artinya bahwa kita ini semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat menghadapi segala sesuatu. Jangan dikira hamba Tuhan tidak punya pergumulan. Mungkin hamba Tuhan pergumulan lebih berat dari jemaatnya. Iya, berat sekali. Kenapa? Karena harus melakukan, harus mengucapkan, harus mengerjakan semua yang baik, semua yang benar yang datang dari Tuhan untuk sesama umat, untuk sesama jemaat. Dengan demikian kita akan berkenan menyenangkan hati Tuhan. Maka puji-pujian, saya percaya ketika dinyanyikan oleh seorang pemuji rohani, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Jadi kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan hati Tuhan kita masih ditertapakan oleh dunia, perbuatan kita masih sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dunia mentertapakan kita. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Makanya Yesus Kristus siap datang ke dalam dunia, menjamah setiap hati kita, menjamah setiap pikiran kita, mulut kita, telinga kita, dan tangan kaki kita, supaya semua yang ada pada kita adalah keteladanan Kristus Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian, singer dan WL bisa maju ke depan.